Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang telah mewahyukan kitab suci itu kepada kami. Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan supaya kami boleh memahami kebenaran-Mu yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Sehingga hidup kami sepenuhnya dipengaruhi oleh kebenaran-Mu dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya Tuhan di mana ada rupa Kristus lewat kami. Dan di mana kami berada, kami akan menjadi berkat buat keluarga, buat gereja, buat masyarakat, buat bangsa dan negara Indonesia ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, karena kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami yang rapuh ini. Terimalah kami dengan kasih yang tak bersyarat, dan rangkullah kami di dalam dekapan kehangatan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami, Gereja Kristen Baptis Jakarta, Jemaat Depok. Gereja saudara sudah didoakan oleh kami dan kami percaya doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Aku ada sebuah adigium yang berkata seperti ini. Ketiadaan doa menunjukkan kekuatan kita. Keberadaan doa menunjukkan kekuatan Tuhan. Bilang sama kiri kanan, banyak-banyaklah berdoa. Oke, baik saudara ya. Terima kasih untuk Pak Wihu yang telah memberikan kepada saya kepercayaan untuk menyampaikan firman. Pak Wihu ini sahabat saya, ya pernah bersama-sama di GKBJ Taman Kencana Pak ya. Oke, dan terima kasih. Ya Pak Wihu, saya percaya sudah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pertumbuhan jemaat di GKBJ, secara khusus buat GKBJ Taman Kencana. Nah, saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dalam Kejadian pasal 50, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Yakub ini saudara ya. Dan mereka menguburkan dia di dalam goa di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu. Untuk menjadi kuburan milik yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya setelah berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan segala seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku, tema pada hari ini yang dipercayakan pada saya membahas mengenai karakter dan iman. Saudaraku, ada seorang yang bernama John Maxwell. Saudaraku, John Maxwell bilang begini, saudaraku, hidup Anda bergantung 10% pada apa yang terjadi pada Anda. Dan 90% reaksi Anda terhadap kejadian itu.
Jadi saudara, hidup Anda sepenuhnya, Anda mau jadi seperti apa, masa depan Anda menjadi seperti apa, situasi pekerjaan Anda akan menjadi seperti apa, itu lingkungan hanya 10% saudara. Ini kata John Maxwell, saya nggak tahu metode risetnya gimana saudaraku, tapi saya percaya aja lah. Beliau kan bukan orang kaleng-kalengan saudaraku ya. Beliau adalah seorang doktor ya, dan bukan saja jadi gembala ya, tapi dia juga adalah dosen, dia juga adalah motivator ya, Kristiani ya, yang sudah melanglang buana ya ke berbagai perusahaan-perusahaan besar secara internasional ya, termasuk perusahaan Bakris waktu itu salah satu bagian dia menjadi penasehatnya saudara ya. Jadi ketika dia ngomong kayak begini, ini bukan kaleng-kalengan ya, karena keluar dari seorang yang sangat berkualitas. Jadi begini saudaraku ya, keadaan itu hanya 10%. Artinya kecil sekali saudaraku. Kalau hari ini Anda berkata, aduh rumah tangga saya rusak, aduh bagaimana dengan perusahaan saya, aduh saudara begitu mengeluh dan sebagainya, Anda melihat bahwa kehidupannya akan hancur. Saudara, itu hanya 10% lingkungan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, 90% itu adalah reaksi Anda terhadap situasi itu. Artinya begini saudaraku, tak kala saudara melihat bahwa mungkin ekonomimu lagi sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Mungkin hari ini keluargamu dalam situasi yang tidak gampang-gampang atau tidak baik-baik. Mungkin gerejamu hari ini ada saat-saat yang lagi sedang menghadapi problem yang sangat besar. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau reaksimu itu benar, maka segala sesuatu tentang keadaan atau lingkungan itu tidak akan menghancurkan gereja. Tidak akan menghancurkan keluargamu. Jadi reaksimu itu sangat menentukan. Dan saya berdoa setiap kita di tempat ini memiliki reaksi yang sangat positif. Dan itulah yang menjadi reaksi dari Yusuf ketika dia menghadapi berbagai macam masalah. Baik pada saat dia menghadapi situasi yang tidak enak, situasi yang sangat berat. Saudaraku, Yusuf itu dia pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya, saudaraku ya, oleh kakak-kakaknya saudara. Ya, kakak-kakaknya saudaraku ya, dengan rencana yang sangat licik saudara, kemudian membuang Yusuf dan kemudian Yusuf dijual sebagai budak saudara. Ya, saudara, ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan, ya dia memiliki sebuah posisi yang baik ya di rumah Potifar, dari seorang budak kemudian menjadi orang nomor 2 ya di perusahaannya PT Potifar ini saudara. Ya, apa yang terjadi saudara? Akhirnya saudaraku, oleh karena sesuatu hal saudaraku, istrinya yang sangat suka naksir sama si Yusuf ini saudaraku, tetapi nggak menggapai cintanya si Yusuf. Akhirnya saudara, ya Yusuf ini saudaraku dijebak ya, kemudian saudaraku dia masuk lagi saudaraku dalam penjara. Saudaraku di dalam penjara saudaraku ya dia berkawan ya, dan ada satu orang dan dia berhasil bisa bisa menerjemahkan segala mimpi saudaraku dengan tepat. Salah satunya lupa saudara. Jadi singkat cerita saudaraku, Yusuf ini sebenarnya menghadapi situasi-situasi yang tidak enak pada masa lalunya. Dan ketika dia kemudian masuk dalam istana saudara, dan kemudian menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Saudaraku perhatikan baik-baik. Dia pernah menghadapi situasi yang sangat berat. Dan dia pernah sampai pada posisi yang sangat tinggi. Saudaraku, bagaimana reaksinya dia? Reaksinya dia saudaraku adalah dia tidak dendam. Dia tidak memakai posisi untuk membalas. Ya, artinya begini saudaraku, dia adalah seseorang yang memiliki cara pandang, ya perspektif yang sangat indah. Jadi begini saudara, situasi yang dihadapi oleh Yusuf itu tidak membuat dia menjadi orang yang putus asa, minder, ya. Situasi ketika dia menghadapi situasi yang berhasil itu tidak membuat dia menjadi sombong dan sok berkuasa. Itulah Yusuf. Nah, sekarang pertanyaannya begini saudara, ya. Apa yang membuat Yusuf kok bisa memiliki perspektif yang saleh, yang sebenarnya sangat jarang dan langka ya untuk orang-orang Kristen zaman sekarang ini memiliki perspektif seperti ini saudara.
Coba kita lihat sama-sama. Apa sih yang menjadi perspektif daripada Yusuf, saudaraku ya? Kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Jadi saudaraku, Yusuf ini saudara, dia memiliki sebuah perspektif yang saleh banget saudara ya. Bilang sama kiri kanan, kamu jangan punya perspektif yang salah. Ya, salah sama saleh, yuk ngomong sama kiri kanan, salah dan saleh deket banget. Ya, cuman hanya satu huruf aja suku ya, salah dan saleh ya. Salah cuman A, ya satu lagi E gitu ya saudara ya. Gara-gara satu huruf hidup Anda jadi rusak. Ya, ya bilang sama kiri kanan, jangan gara-gara satu huruf hidup pun jadi rusak. Ya, jadi saudara, Yusuf ini saudaraku adalah seseorang yang memiliki karakter yang saleh. Nah sekarang pertanyaan saudaraku, perspektif yang salah. Nah sekarang bagaimana saudaraku dia memiliki perspektif yang saleh ini saudara? Ya bagaimana saudaraku? Ya saudaraku, perspektif yang saleh itu ya sebenarnya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama namanya karakter. Yang kedua namanya iman. Ya, sama-sama kita katakan apa saudaraku? Yang pertama apa? Karakter. Yang kedua apa saudaraku namanya? Iman. Saudaraku, John Maxwell bilang begini saudaraku. Ya, keadaan tidak selalu dapat membentuk karakter. Ya, tekanan saudaraku memang bisa membentuk karakter, tapi tidak selalu. Ya, keadaan yang baik, keadaan yang bagus saudaraku juga bisa membentuk karakter Anda, tapi tidak selalu. Namun yang jelas, keadaan dapat menunjukkan karakter Anda. Nah, sekarang kita lihat baik-baik saudaraku ya, apa itu karakter? Ya. Karakter adalah sekumpulan sifat, kebiasaan, dan perilaku yang membedakan seseorang dengan yang lain dan membentuk kepribadian mereka. Nah, saudaraku, Yusuf itu memiliki karakter yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Yusuf itu memiliki karakter yang berbeda, jangan-jangan juga berbeda dengan kita, saudaraku. Tapi saya berharap beda-beda tipis aja, saudaraku ya, jangan terlalu jauh. Ya kalau kita beda terlalu jauh, saudaraku, kita nggak ada beda nanti sama orang dunia. Ya toh, beda tipis aja, beti, saudaraku ya. Ya. Nah sekarang kita lihat sama-sama, saudaraku ya. Apa sih yang menjadi karakter Yusuf? Saudaraku, tadi saya sebutkan karakter itu adalah sekumpulan sifat, kebiasaan, dan perilaku, itu 3. Ya. Nah, saudaraku, kita lihat sama-sama sekarang. Apa sih yang menjadi sifat Yusuf? Ya, sehingga dia memiliki semacam perspektif yang saleh, saudara. Ketika dia menghadapi saat-saat yang sangat sulit, ya, ketika dia dihianati, saudara, dia memiliki perspektif yang saleh. Ya, dia tidak minder, saudara. Tak kala dia pada posisi yang paling tinggi, saudara, dia juga nggak sombong. Ya, apa yang membuat dia seperti itu, saudaraku ya? Nah ini sifat-sifat Yusuf nih. Dia adalah seseorang yang lembut. Ya, saudaraku, ketika dia dengar saudaraku apa yang menjadi tanggapan dari saudara-saudaranya, saudaraku ya, bahwa takut ya nanti kalau mereka tuh dibunuh dan sebagainya, Yusuf itu nangis loh saudara. Ya kalau Anda jadi Yusuf gimana? Coba, pernah dijual sama abang-abangmu. Ayo gimana? Ya toh, bukan nangis kali ya, ngamuk. Sekarang gue punya posisi ilmu apa lu? Gue bejek lu. Ya kan? Ya terus sekarang lu tahu gua siapa ya. Dulu gua tuh adikmu, gua tuh nggak punya apa-apa, gua lemah secara fisik. Sekarang gua Perdana Menteri, gua jewer kuping lu. Ya bagus lu gua nggak masukin, bagus gua hukum mati. Gua sebenarnya pengen masukin lu ke penjara, biar lu tahu rasa yang namanya susahnya di penjara. Tapi itu nggak keluar dari mulut Yusuf, saudaraku ya. Yang keluar adalah air matanya, saudara. Ya, dia menangis. Ya hatinya itu begitu lembut. Ya, dia tidak pendendam. Ya, dia mengampuni saudara-saudaranya. Ya, dia adalah seorang yang murah hati. Ya, ketika segala sesuatu sukses ya, di dalam kepemimpinannya ya, yang namanya gandum ya semuanya akhirnya melimpah ruah, saudara. Dia juga bagikan kepada saudara-saudaranya. Ya, bukan saja kepada saudara-saudaranya, bahkan anak-anak mereka pun juga dipelihara. Beliau, Yusuf ini saudaraku adalah seseorang yang murah hati.
Dia adalah seorang yang tulus. Artinya begini saudaraku, dia nggak punya agenda apapun di dalam hatinya. Dia percaya saudaraku bahwa di dalam seluruh kehidupannya, mulai dari dia dijual, masuk penjara dan seterusnya, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Engkau boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dia adalah orang yang tulus secara hati. Dan orang yang sabar mengikuti sebuah proses Tuhan. Dia punya mimpi saudaraku yang besar. Dia punya mimpi yang datang dari Tuhan. Saudaraku, Yusuf ini pernah mengalami 3 kali mati visi. Ya, 3 kali itu saudara. Yang pertama dia dijual jadi budak. Terus kemudian dia jadi narapidana. Lalu yang ketiga dilupakan tuh sama sahabatnya di penjara. Dia 3 kali mati visi saudara. Tapi saudaraku, dia tetap sabar untuk menantikan penggenapan rencana Tuhan dalam hidupnya. Itulah Yusuf. Jadi saudaraku, dia memiliki sifat-sifat seperti ini saudaraku ya. Terus kemudian kita lihat lagi kebiasaan Yusuf ya. Saudaraku, Yusuf ini adalah seorang yang disiplin. Saudaraku, kalau dia nggak disiplin, saya pengen tanya mas saudara, ada nggak kata disiplin sepanjang saudara mempelajari kitab Yusuf? Yusuf adalah seorang yang disiplin di rumahnya Potifar, ada nggak saudara? Ya, Anda cari kata disiplin kagak ada, saudara. Nah, cuman begini saudaraku ya, kita bisa menemukan buah dari disiplin. Betul nggak saudara? Kita akan tahu bahwa Yusuf ini adalah seorang yang penuh disiplin dengan buahnya. Dengan sebuah posisi yang dipercaya ya oleh atasannya, yaitu Potifar, ya, dan juga oleh Firaun, saudara. Dia adalah orang yang disiplin. Ya, seorang yang memiliki kebiasaan bekerja dengan keras. Dia bukan saja disiplin, tapi dia itu pekerja keras. Itulah sebabnya saudara membuat akhirnya perusahaan Potifar maju. Ya, itulah sebabnya saudaraku, gandum yang ada di Mesir itu akhirnya kelimpahan di tengah-tengah kekurangan, ya, dalam situasi 7 tahun pertama saudaraku, dan 7 tahun selanjutnya saudaraku itu kelimpahan. Saudaraku, kalau nggak kerja keras, kalau nggak disiplin nggak bisa, saudara. Ya, apalagi saudaraku, dia adalah seorang yang tekun. Ya, kalau seorang yang gampang menyerah, saudaraku ya, orang yang gampang putus asa, kecewa, ya pengen terus pengen mundur terus. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang nomor 2 di perusahaan Potifar? Ya, bagaimana mungkin saudaraku dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir kalau dia tidak memiliki ketekunan ini, saudara? Dan dia juga adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, kalau dipercayakan saudaraku, dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, ketika dia dipercaya sama Potifar, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketika dipercaya saudaraku sebagai perdana menteri, saudaraku orang nomor 2 di Mesir, dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Itulah Yusuf. Ini karakternya saudaraku yang membuat dia memiliki perspektif yang baik ketika menghadapi keadaan yang tidak baik atau keadaan yang memang lagi sedang baik. Apalagi saudaraku ya, ini yang ketiga, ya, perilaku Yusuf. Yusuf saudaraku adalah seorang yang berbicara dengan sopan, ya. Saudaraku, saya tidak menemukan sepanjang saya membaca sejarah hidup Yusuf, dia itu maki-maki saudaranya. Ya, dia mengeluarkan kata-kata yang pahit tentang istri Potifar. Oh, enggak ada sama sekali, saudaraku. Ya, dia berbicara dengan sopan, bahkan kepada adik-adiknya yang mengkhianati. Saya pengen tanya saudaraku ya, kita tuh akan berbicara secara kasar itu kepada siapa, saudara? Kalau Anda pahit, biasa Anda pahit sama siapa? Anda tuh tidak akan pernah kepahitan sama supir bajai yang nyerempet mobil Anda. Anda mungkin agak sedikit marah begitu ya, tapi kepahitan enggak? Enggak. Biasanya orang itu akan marah besar, kata-kata kutuk keluar, kata-kata yang sangat yang sangat merendahkan keluar, itu tak kala Anda punya kepahitan. Ya, saudara, saya lagi menangani beberapa orang yang kepahitan sangat akut banget, saudara. Ya, tahu dari mana? Dia itu punya kepahitan yang sangat akut, saudaraku ya. Ini di dalam teknik konseling, saudaraku ya. Saya itu biasanya nanya begini, coba kamu sebutin, ayo, kebaikan dari papamu. Dia matanya gini-gini saudaraku ya. Oh iya, 1. Ya, papa saya kasih saya uang jajan. 2. Susah saudara, susah.
Ya, terus saya suruh dia lagi. Coba kamu sebutin apa yang buruk dari papamu. Bu ilah aku cepat minta ampun. Bukannya satu, saudara. Ya, saya hitung-hitung sampai 30 dan saya bilang begini, kamu tuh kepahitan, kamu tuh akut loh. Akut banget loh. Kamu begitu cepat mengetahui keburukan papamu. Tetapi kamu itu begitu lambat untuk mengetahui kebaikan ayahmu. Itu kepahitan akut. Mau kita coba? Yo, ini akan ketahuan nih ya. Akan ketahuan saudaraku ya. Tetapi kalau orang bisa menyebutkan kebaikan, cepat sekali saudaraku. Kepahitan apa? Dia mikir, itu orang itu bagus hatinya saudara. Dia nggak ada kepahitan. Nah biasa kalau orang kepahitan saudaraku kata-kata kasar, kurang ajar. Bahkan sama orang tuanya, bahkan sama saudaranya. Kata-kata kebun binatang keluar saudara. Nah itulah orang yang apa ya? Yang kalau kepahitan. Saudaraku saya menemukan Yusuf itu sebenarnya saudaraku ya. Buat saya secara teori konseling atau psikologi saudaraku ya. Dia wajar. Kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata kebun binatang sama saudaranya. Sebab kepahitan itu biasanya terjadi oleh karena orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan. Betul nggak saudara? Anda tidak akan mungkin kepahitan sama tetangga di sebelah Anda. Tapi Anda pasti kepahitan sama orang tua Anda. Sama kakak Anda. Mungkin sama adik Anda. Bereskah akan hal ini saudara? Yusuf beres. Dia tidak penendam. Dia mengampuni saudara. Jadi saudaraku, dia itu berbicara sopan dan menghargai lawan bicaranya yang pernah jual dia. Saudara. Itulah Yusuf. Jadi saudaraku, Yusuf ini memiliki sifat yang saleh, kebiasaan yang saleh, perilaku yang saleh. Dan ini adalah karakter yang mulia. Dan karena Yusuf punya karakter seperti ini saudara, apa yang terjadi? Yusuf akhirnya bisa melihat situasi keadaan itu dengan perspektif yang saleh. Nah sekarang pertanyaannya lebih lanjut saudara. Bagaimana Yusuf dia bisa memiliki karakter yang saleh ini? Ya, kalau saya boleh tanya sama saudara, bagaimana Anda bisa memiliki karakter yang salah? Ayo, coba sebutin. Ya, kenapa Anda jadi orang malas? Kenapa Anda suka mengeluh? Ya, nanti kalau saya dalamin aku pasti ketahuan. Ya, ada beberapa unsur-unsur yang sangat penting. Nah, kalau secara teori itu saku ya, biasanya ada apa tuh? Ada ada 4 saku ya. Ada 4 saku ya. Bagaimana karakter itu bisa terbentuk? Ya. Yang pertama itu adalah pendidikan. Ya, itu pendidikan, Saudara. Nah, yang namanya pendidikan ini Saudara ya, saudara tahu yang kasus apa ceritanya yang di Jawa Barat itu loh, KDM, gubernur. Ya, dia kan lagi sedang menghadapi anak-anak yang buruk banget itu saku ya. Dia punya sifatnya, ya. Dia punya kebiasaannya, tukang berantem, saku kata-kata yang kasar, saku ya. Handphone terus, saku mal, waduh macam-macam saku. Sama Kang Didi diciduk, saudara. Ya, diciduk, dimasukin ke mana saku? Ke barak militer, ya kan? Di barak militer saku selama kurang lebih hampir 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan saku ya, dilatih di situ, ya dididik di situ, ya berubah nggak saudara? Berubah nggak? Nanti saudara lihat tuh kesaksiannya banyak saku ya, banyak orang yang mencibir si Kang Dedi, ya tuh, Kang Dedi militer, apalagi si siapa tuh si Rocky Gerung gitu ya. Wah ini Kang Dedi ini pikirannya dangkal banget, militer itu latihan fisik katanya. Latihan fisik. Kang Dedi mah menangkapnya dengan gampang. Ya saya adalah memang orang yang cetek pikirannya. Tetapi kan yang paling penting kan berubah. Daripada kamu ngomong banyak dalam-dalam tapi nggak berubah. Ya. Nah jadi suatu ini banyak yang berubah, banyak kesaksian. Suatu jadi pendidikan itu bisa mengubah nggak? Bisa mengubah nggak? Bisa. Ya, bilang sama kiri kan, kalau nakal-nakal udah bawa aja ke barak militer. Ya, ke barak militer. Soalnya kita di GKBJ itu ya ada yang namanya itu pelatihan kepemimpinan ya. Itu benar-benar kita memakai pembelajaran secara pengalaman ya, experiential learning ya. Jadi itu betul-betul seperti dalam kondisi militer. Wah, saudaraku, banyak pengurus yang akhirnya bertobat di situ ya. Bertobat saudaraku.
Karena diperhadapkan dengan tekanan yang sangat berat, disiplin yang sangat ketat, saudaraku. Akhir mereka berubah, bertobat, saudara ya. Dari yang suka terlambat rapatnya, saudaraku, jadi akhirnya jadi disiplin rapatnya, saudaraku ya. Jadi saudaraku, yang namanya pendidikan, ya itu bisa kok mengubah karakter seseorang. Ada amin? Saudara yakin dengan ini, saudara? Haleluya. Dari wajahnya nggak yakin. Ya. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Ya, seseorang itu bisa berubah secara karakter itu lingkungan sosial. Ya, namamu siapa, Dek? Ya, nama kamu siapa? Hah? Namanya berat amat, Calvin. Calvin ya? Calvin itu berat banget itu. Ya, kamu kenal dengan John Calvin? Hah? Makanya nanti baca, lihat di Google, John Calvin itu siapa? Enggak, kalau John Calvin kagak ada GSK. Ada di sini namanya Martin Luther. Jangan-jangan ada juga, saudara ya. Zwingli ada Zwingli. Wah, itu 3 tokoh yang sangat besar tuh. Ya, orang Protestan, ya yang garisnya Protestan, yang garisnya Reform, Reformer, semuanya saudara, itu harus belajar 3 tokoh ini. Ya, supaya Anda tahu, ya sejarah gereja kita tuh bukan sekedar dari Sukabumi. Ini mulai dari Eropa itu. Ya, oke. Jadi ini ya, lingkungan sosial. Ya, Kelvin, saya pengen tanya sama kamu. Kamu mau nggak jadi direktur di sebuah perusahaan di Jepang? Mau nggak, Fit? Gajimu kamu itu 1 bulan, 2 miliar. Mau nggak? Kayaknya kok ragu-ragu sih. Nah, kalau kamu ragu-ragu, saya tahu lingkungan sosialmu. Saya tahu lingkungan sosialmu. Wah, ada orang 2 miliar, siapa? Saya akan ke sana, Pak. Jadi direktur, Pak. Tunggu dulu. Ya, itu CEO di Jepang, mereka punya filosofi seperti ini. Ya, kalau seseorang itu pengen jadi direktur, saudaraku ya, yang dibutuhkan bukan CV-nya. Yang ditanya bukan pengalaman kerjanya, itu mah semua udah lewat. Dia bukan saja dites kamunya itu apa kepribadiannya, problemnya, ya mungkin dengan metode MMPI begitu ya. Tapi aku ini CEO-nya nanya, dia nanya nih, kasih saya 7 teman baikmu siapa? 7 sahabat baikmu siapa? Sahabat ya, bukan teman ya, mesti bedakan ya. Ya, sahabatmu siapa? Kasih saya 7. Dan kamu nggak bisa bohong, nanti akan ditelusuri, lewat Facebookmu. Ya toh, lewat IG-mu ditanya, ditanya saudara. Kalau yang pertama sahabatmu tukang mabok, yang kedua tukang main perempuan, yang ketiga tukang main judi, yang keempat gangster tukang berantem, yang kelima tukang tipu. Wah, selesai, so aku nggak bakal naik jadi direktur. Nggak bakal naik walaupun Anda itu bagus. Secara manajer Anda bagus, tapi untuk pos yang strategis nggak main-main mereka. Nggak main-main. Jadi lingkungan sosial itu penting. Ya, makanya saya bilang begini, saudaraku ya. Kita berteman kepada siapa saja boleh. Tapi kalau bersahabat Anda mesti memilih. Ya, bahkan saya berani ngomong begini, saudaraku. Bahkan gini, saya akan ngomong begini. Kita berteman kepada perempuan pelacur pun nggak apa-apa. Ya dong, saudara. Loh, kalau kita nggak berteman, kita jauhin mereka. Kapan mereka bisa terima Yesus? Tapi kalau Anda nggak siap, jangan berteman, nanti repot. Iya toh, kita berteman kepada siapa saja boleh, saudaraku. Jangan musuhin. Kalau kita musuhin, saudaraku, Injil tidak akan sampai kepada mereka. Tapi kalau sahabat, saudara mesti pilih. Ayo, sahabatmu siapa? Kasih tahu saya. Nanti gua akan kasih rekomendasi kepada CEO-nya Jepang. Oh iya, saudara ya. Ayo, siapa? Ya, sahabatmu siapa? Ayo, sebutin. Nggak usah 7 lah, 3 aja lah. Ya, sahabat itu adalah tempat di mana ketika Anda lagi sedang menghadapi problem, Anda ketemu sama orang itu. Ya, Anda menceritakan isi hatimu. Ya toh, Anda mau menemukan semacam usulan. Ya gimana nih? Ya, gimana nih supaya saya bisa keluar dari ini? Itu sahabat, saudara. Ya, dia bukan mulut ember, bukan. Tapi dia mau memberikan bantuan. Kalau sahabatmu itu tukang narkoba, coba kalau kamu lagi ngeluh, aduh gimana nih, jalan keluarnya apa? Kamu capek ya, gampang putus asa, mau seger nggak? Udah makan amfetamin aja sabu-sabu, semangat saudaraku.
Itu jalan keluarnya. Ya, jadi lingkungan sosial itu bisa mengubah nggak? Bisa mengubah. Ya putus asa, lemas, nggak bisa apa-apa. Kasih syapu-syapu ampetamin, langsung semangat, kerja keras, saudaraku. Wih, itu dari pagi sampai pagi bisa melek mata, saudara. Bos lihat, hebat amat nih orang kalau kerjaan nih. Kayaknya nggak ada udelnya gitu ya. Wah, dia pikir ada orang yang tekun, wah kuat banget fisiknya. Padahal gara-gara ampetamin, saudara. Halo? Ya, itu lingkungan sosial. Ya, nah, lingkungan rumahmu gimana? Ya, lingkungan gereja kita gimana? Ya, saya pernah satu kali ya mendengarkan apa tuh ya dari Daniel Alexander tuh, Billy Lantang, ya ada semacam topik itu ya, morning cafe, ya. Dia tanya jawab ya. Si Billy Lantang begini nanya, ya, Pak, Bapak kan orang yang sudah sangat punya pengalaman ya di dalam pelayanannya atau di dalam kehidupan bersosial di masyarakat dan sebagainya. Pak, saya pengen tanya Pak, lingkungan sosial yang paling banyak orang munafik itu di mana Pak? Tahu nggak jawabannya apa saudara? Loh, kok Anda jawab sih? Nggak apa-apa saudaraku ya. Kalau kita ngomong itu adalah pelepasan nggak apa-apa saudaraku ya. Oke, betul di gereja. Si Billy Lantang sampai ketawa. Waduh Pak, ini bukan kata bener Pak. Ditanya lagi, bener Pak gereja? Bener lah. Dia bilang begini, kalau di tempat bar, ya orang-orang minuman mabok-mabok, di situ saudaraku bisa mesra-mesraan saudaraku. Itu bukan munafik, memang begitu. Hatinya jahat, kalau dia suka minum-minuman, suka main perempuan, itu namanya bukan munafik. Karena antara hati dengan perbuatan sama. Kalau munafik apa? Kalau hatimu A, perbuatan kamu B, itu munafik. Ya toh, makanya dibilang begini, orang yang tempat yang paling banyak munafik itu di gereja. Iya, saudara, hatinya cinta Tuhan. Iya toh, kasih persembahan. Iya toh, tapi rapat gebrak-gebrak meja. Iya, satu kali aku ada seorang teman saya, dia sudah almarhum, mungkin Pak kenal Pak siapa namanya itu ya, orang GKPI itu. Dia kasih persembahan 3.000 ya orang untuk ikut Prias Jati, saudara. Ya, saudara, dia itu adalah mantan dari penasehat pemuda Pancasila, saudara. Dia waktu bertobat, dia datang ke gereja. Akhirnya dia jadi pengurus. Waktu jadi pengurus, dia terkaget-kaget. Karena di meja rapat orang pada gebrak-gebrak, ngomong-ngomong kata kasar. Dia bilang begini, di pemuda Pancasila maka gak ada. Lu kalau ngomong kasar, selesai kepala hilang. Nggak ada yang berani, semua sunyi senyap. Tenang. Yang ngomong itu betul-betul apa ya? Betul-betul teratur, tertata, rapi banget. Itu rapat pemuda Pancasila. Gimana rapat di sini? Ayo, rapat di sini gimana saudara? Ya, saya sih nggak berani ya untuk menyimpulkan, tapi saya ingin kemukakan aja, jangan-jangan GKBJ Depok itu lebih buruk dari GSK. Oh iya betul, saudara. Ya, ada yang kecewa, ada yang marah, saudara. Ada yang lari, saudara. Waduh, saudara, saya berhadapan dengan kayak orang kayak begini. Ini adalah teman kepemimpinan, saudara. Tuh sakitnya di sini, saudara, gembala sidang. Gimana Pak? Sakitnya di sini nggak Pak? Dari wajahnya sih kelihatan dia suka cita, saudara GSK. Teruskan saja Pak di sini Pak ya. Oke, lingkungan sosial. Yang kedua adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup bisa membentuk karakter kita enggak? Pengalaman itu enggak perlu Tuhan, saudaraku. Mau aneh tadi mabuk-mabukan, tiba-tiba naik mobil, jebret, tabrakan, saudaraku. Jadi akhir jalan begini, saudaraku. Udah, jadi tukang berantem, enggak jadi berantem lagi. Karena apa? Karena kakimu udah pencok begini, saudara enggak bisa berantem lagi. Berubah enggak karakternya? Berubah. Ya toh, ada orang yang nakal, suka main perempuan, masuk ruang ICU. Waduh, tiba-tiba pulang cinta istri. Gitu, karena dokternya bilang begini, 3 bulan lagi lu mati. Aduh, kapan lagi gue mesti cinta sama istri, kapan lagi mesti baktikan diri kepada anak. Berubah saudara. Haleluya. Iya toh? Nah 3 hal ini gak butuh Tuhan. Halo? Jadi suatu karakter tanpa iman, itu namanya moral. Saya ulangi lagi ya. Karakter yang tidak dibentuk oleh iman, itu namanya moral. Secara umum bisa orang itu berubah.
Nah, cuman problemnya begini, saudaraku, orang Kristen punya iman, tapi nggak punya buah karakter. Itu namanya kepalsuan. Itu namanya liberal, saudaraku. Yang benar begini, saudaraku, ya, iman itu harus menghasilkan karakter. Karena kepada siapa Anda percaya itu akan menentukan bagaimana engkau akan berpikir. Bagaimana engkau berpikir akan menentukan bagaimana engkau akan berkata, bersikap, dan kemudian menyimpulkan sesuatu. Dan bagaimana kau bersikap, bagaimana kau berkata-kata, itu akan menentukan karaktermu. Dan karaktermu akan menentukan masa depan hidupmu. Jadi kepada siapa engkau percaya itu penting. Kalau engkau mempercayai Tuhan, tunjukkan karaktermu bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang saya akan masuk pada sisi iman Kristennya. Ya, pada sisi iman. Kalau 1, 2, 3, saya percaya. Saya percaya loh, saudaraku, orang itu bisa berubah karena 3 hal itu. Tapi saya merindukan Anda berubah. Bukan karena sekedar pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman hidup. Tapi Anda berubah karena Anda punya iman. Amin. Anda punya iman. Nah, sekarang saudaraku ya. Apa itu iman? Apa itu iman, saudaraku? Ada orang yang sangat saleh, jawabnya begini, iman adalah segala sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya, biblical banget, saudara. Ya, oke. Ya, saya tidak akan membawa saudara pada sudut pandang biblikalnya, ya, tapi pada sudut pandang filosofi logik daripada iman. Nah, saudaraku, iman itu harus ada urutannya. Ya, yang pertama adalah saya mesti tahu notisia. Saya pengen tanya, saudara tahu ada Tuhan? Ayo, kalau Anda nggak tahu ada Tuhan, bagaimana bisa beriman kepada Tuhan? Makanya aku mesti ada orang yang memberitakan firman, memberitakan Injil. Supaya orang mendengarnya, oh ada Tuhan. Nah dari situ itu adalah langkah yang pertama. Untuk akhirnya iman itu muncul dalam hidup orang itu. Tapi kalau saya tahu saja, saudara, itu tidak menunjukkan Anda punya iman yang sejati. Itu iman kaleng. Kenapa saya katakan iman kaleng, saudara? Saya pengen tanya saudara, orang ateis itu tahu nggak adanya Tuhan? Jawab. Orang ateis itu tahu nggak adanya Tuhan? Hah? Kalau dia nggak tahu adanya Tuhan, nggak perlu ada ateis. Kan itu artikan tidak. Teis kan kata theos, Tuhan. Ya, jadi kalau dia ingin melawan yang namanya teistik, dia mesti mempelajari tentang apa itu teistik. Dan kemudian setelah dia mempelajari kelemahannya, sistem berpikirnya. Lalu dia serang, makanya nggak ada Tuhan, lu goblok. Gitu. Itu orang ateis, artinya dia tahu Tuhan nggak? Loh, saya pengen tanya nih, saudaraku ya. Apa tuh apa tuh siapa nama tokoh itu bukunya sudah jadi kitab sucinya orang ateis, saudaraku ya. Saya pengen tanya, dia kenal Yesus nggak? Oh kenal banget, saudaraku. Orang lahir di gereja Anglikan kok di Inggris. Kenal banget siapa itu Yesus. Gitu. Tapi saudaraku itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman sejati. Nah itu adalah notisia. Saya pengen tanya, orang Farisi tahu Tuhan nggak? Tahu Tuhan nggak? Nah saya pengen tanya, Anda tahu Tuhan nggak? Kalau Anda tahu, coba tanya sama kiri kanan, apa bedanya lu sama orang Farisi? Jawab dong, ayo, apa bedanya kamu sama orang Farisi? Orang sama-sama tahu kok. Iya kan? Nggak ada bedanya. Ya, itu disebut dengan iman, saya tahu. Ya, tapi ini penting. Ya, sebagai langkah awal untuk orang itu akhirnya bertumbuh dalam sebuah iman yang lebih utuh. Nah, yang kedua adalah saya percaya, itu namanya asensus. Ya, tadi saya mengikuti. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dan seterusnya. Ya kan, kita baca dengan gagah perkasa, dengan agung dalam sebuah ibadah, saudara. Ya, saya percaya. Nah, saya pengen tanya, saudaraku ya. Level ini udah bagus belum? Sampai di level ini. Bagus, artinya ada ngafal. Ya Anda ngafal begitu loh. Ya toh? Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda cuma percaya saja, nah nanti silakan Anda baca di rumah. Yakobus 2:19. Saya pengen tanya, iblis itu bukan tahu loh. Dia tahu kitab suci enggak? Hah?
Minimal dia bisa hafal 3 ayat loh. Lihat pencobaan Yesus. 3 ayat. Tanya sama kiri kanan, lu berapa ayat yang lu hafal? Iya, cuma hanya 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh, dan seterusnya. Iblis bilang, cuma 1 ayat. Gue 3, minimal 3. Saudara, lu gak ada apa-apanya, gampang jatuh. Ya. Nah, saudara, iblis tahu. Nah, saya pengen tanya, iblis percaya nggak? Ayo, saya pengen tanya, iblis percaya nggak? Nah, pada level ini, saudaraku, udah mulai ada sedikit perbedaan. Iblis itu ketakutan. Benar nggak ketakutan? Ketakutan, saudara. Tapi saya pengen tanya, tadi waktu kita baca Panggilan Masuli, ada yang ketakutan nggak? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha. Ada yang ketakutan nggak? Saya lihat mau mukanya seger-seger semua, saudara. Iya. Ya, tadi nyanyi, saya pengen tanya nih ya. Coba kita nyanyi sama-sama lagu ini. Lagu How Great Thou Art. Anda pasti tahu ya. Maka jiwaku pun, sama-sama 1, 2, 3. Maka jiwaku pun memujimu. Woi, muka Anda gembira semua. Iya, itu saya percaya. Cuman begini, kalau berhenti sampai di sini, saya pengen tanya, apa bedanya gereja sama karaoke? Saya pengen tanya nih, saudaraku, ya Anda jawab dengan jujur, karaoke ada mic nggak? Ada. Yang kedua saya pengen tanya, karaoke ada LCD nggak? Ada. Yang ketiga, karaoke ada alat musik nggak? Ada. Nih yang keempat nih ya, ya karaoke ada penyambutannya nggak? Tadi saya sudah maksud, disambut sama semua. Hai pagi musuh, disambut saudara. Iya toh. Saya pengen tanya di karaoke ada nggak penyambutan? Ada, sioce kan? Iya toh ya. Waduh Pak, ini Bapak pertama kali datang senang sekali. Harap Bapak jadi betah di sini menikmati. Itu kan penyambutan saudara. Iya toh. Nah saya pengen tanya, di karaoke ada nyanyian nggak? Ada. Kita nyanyi, maka jiwaku pun memujimu. Kita senang toh. Coba di karaoke, bukan lautan, hanya kolam susu. Sama aja aku senang. Sama aja saudaraku, sama. Nih aku pengen tanya lagi, di karaoke ada gembala sidang enggak? Ayo, di karaoke ada gembala sidang enggak? Jangan bilang kagak ada. Ada, aku cuma hanya beda temanya aja, satu gembala sidang, satu manajer. Loh iya, saya pengen tanya nih ya, kalau di karaoke, kalau Anda udah jadi pelanggan tetap di situ, tiba-tiba sebulan Anda nggak datang, diteleponin nggak? Ayo, diteleponin nggak? Lu pelanggan tetap lu nggak datang, diteleponin. Pak kenapa nggak datang, Pak? Ada apa salah kami dari Pak Aben dapat kami bantu, Pak? Itu kan kalimat gembala, betul nggak Pak? Iya itu kalimat gembala itu loh. Iya. Iya kan? Nah, lalu saya pengen tanya begini, saudaraku, di karaoke ada persembahan nggak? Lalu saya pengen tanya, ada berapa jenis persembahan di karaoke? Hah? Nih, ada 2. Alkitab tuh mengajarkan hanya ada 2 jenis persembahan, tapi dalam jenis itu ada banyak pengelompokannya. Yang pertama adalah persembahan sukarela, ada amin? Oh iya, kalau pelayanannya bagus nih, sioce bagus, dikasih tips, itu namanya sukarela. Itu namanya sukarela. Ya toh, si pengkhotbah bagus nih, wah persembahannya makin gede. Makanya kasih persembahan setelah khotbah Bu. Supaya gede itu persembahannya. Jangan sebelum ngantuk-ngantuk ya. Kasih persembahannya, aduh jadi kecil saudaraku ya. Udah selesai khotbah, kalau saya ambil khotbah gede itu persembahannya saudara. Wah ini Pak Hengki bagus nih khotbah, gue senang nih. Kasih tip gede buat gereja. Itu kan. Usul aja mau ngubah atau ngubah itu urusan kalian. Saya nggak punya hak gitu loh. Nah yang kedua saya pengen tanya, apa persembahan setelah persembahan sukarela? Yang kedua itu apa? Wajib. Bilang sama kiri kanan, wajib. Apa itu wajib, saudaraku? You habis pakai karaoke, mesti bayar nggak? Mesti bayar nggak, saudaraku? Mesti bayar. Lu kalau nggak bayar,
Dilaporin polisi, ditangkep. Orang Kristen, kadang saya mau kasih tahu saudara, orang Kristen nggak gereja sama karaoke. Saya lihat karaoke lebih bagus loh. Loh iya, di gereja ceban yang udah ucek-ucek lagi masukin saudara. Mana ada di karaoke kasih shoce, ceban yang ucek-ucek. Nggak ada saudara, cepeceng yang halus dikasih. Gereja, yang ucek-ucek, itu karakter apa saudara? Itu karakter apa saudara? Nah di karaoke itu ada yang namanya persembahan keharusan. Anda mesti bayar, gereja itu juga ada. Bilang sama kiri kanan, perpuluhan. Ayo ngomong satu dari apa? Udah bayar belum? Nah begini saudaraku ya, kalau kita tuh bayar perpuluhan, jangan karena takut diancam. Kalau kamu nggak perpuluhan, belalang akan mengalap perusahaanmu. Jangan. Ya, saya mau kasih tahu begini saudaraku ya, semua kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus. Amin. Saya ulangi lagi saudaraku ya, yang namanya kutuk apapun sudah ditanggung, tetapi kematian Kristus di atas kayu salib tidak pernah membatalkan berkat. Saya ulangi lagi, Yesus telah menanggung semua kutuk, tapi kematian Yesus di atas kayu salib tidak pernah membatalkan berkat apapun yang dalam perjanjian lama. Salah nggak kita kalau memberikan persembahan diberkati sama Tuhan? Pertanyaan saya begini saudaraku, ketika engkau memberi karena apa? Karena Yesus telah mati bagiku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku diberikan persembahan? Kenapa aku, ketika aku memberikan persembahan, aku percaya bahwa siapa yang mencari kehendak Allah terlebih dahulu, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus nggak pernah membatalkan sesuatu yang ditambahkan. Ini ibu-ibu paling senang kan? Betul nggak? Ada tukang sayur. Itu harga satu ikat berapa? Cenggo. Turun di ceceng deh Pak. Waduh, cewek itu mama mau tuh, kalau nawar tuh uletnya minta ampun. Udah cenggo jadi ceceng, udah kangkung begitu ceceng, terus aku ditawar, aduh tukang bilang aduh bu, untungnya tipis. Ya udahlah ceceng lah, cuma ditambahin ya, ditambahin lagi. Minta tambahan lagi, saudaraku, aduh, gini saudaraku ya. Oke kita kembali lagi, saudaraku ya. Jadi begini saudaraku, kadang-kadang karaoke itu lebih bagus. Ya, kan ironis tuh karaoke lebih bagus, kita malah lebih buruk dari karaoke. Nah, begini saudaraku ya, apa persamaan karaoke sama gereja saudaraku ya? Tadi kalau nyanyi sama-sama seneng kan di karaoke. Iya toh? Keluar dari gereja saudaraku, habis nyanyi, maka jiwaku pun memujimu. Keluar gedung gereja, aduh ya Tuhan. Aduh hutang gede banget Tuhan. Gue masih ketemu lagi sama istri di rumah, aduh gue gak tahan. Itu namanya saudaraku, namanya apa? Cuma jago kandang. Lu di karaoke juga sama kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya toh? Kalau di karaoke aduh pusing. Sama aja saudara. Sama. Itu kalau levelnya Anda itu asensus. Level cuma hanya percaya. Jadi imanmu tuh gak bisa mengubah apa-apa yang di luar gereja. Hidupmu akan tetap dipengaruhi oleh reaksimu. Hidupmu tambah rusak karena reaksimu yang salah. Bukan keadaannya, tapi reaksimu itu yang gak benar. Makanya kita mesti masuk yang ketiga. Yang ketiga itu apa saudara? Saya mempercayai, jadi bukan saya percaya, tapi saya mempercayai. Mestinya kalau saya baca, walaupun di situ saya baca begini. Aku percaya, kan sesuatu begitu kan ya, kalau secara teks. Saya baca begini, aku mempercayai Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus. Saya mempercayai. Jadi bukan sekedar percaya, tapi saya mempercayai. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Dia. Jadi bukan saya ada di gereja, tapi dalam segala keadaan, di segala tempat. Saya tahu bahwa Allah itu hadir. Allah hadir di tempat ini saudara. Allah hadir di rumahmu? Yang benar. Kalau Anda tahu bahwa Allah itu hadir di rumahmu, pasti ada perubahan. Kehadiran Allah itu selalu membuat sebuah perubahan. Anda mesti membedakan antara Allah ada dan Allah yang hadir. Saudara bisa bedakan nggak? Calvin, namamu berat. Makanya gue nanya lu sekarang. Apa bedanya ada sama hadir?
Wah, kalau nggak bisa jawab, belajar Calvin baik-baik. Ya, begini, ya satu kali saya di Depok ya, diminta sama seorang jemaat. Pak Hengki, tolong Pak Hengki. Lu kan pendeta kan mesti nolong ya. Ya Pak Hengki, tolong Pak Hengki. Lu ada apa yang saya mesti tolong? Kayaknya berat banget di beban ibu nih. Iya Pak Hengki, sejak saya menikah sama suami saya sudah ajak dia ke gereja, dia gak mau. Padahal keluarga itu keluarga Kristen. Dia tuh gak pernah mau ke gereja. Terus gimana? Iya Pak Hengki. Ini Pak Hengki, maksudnya pendeta yang ketujuh yang saya minta. Hah? Yang ketujuh? Maksudnya 6 itu gimana? Aduh Pak Hengki dimaki-maki. Mental semua dalam hatiku, Tuhan. Kan gue gak boleh nolak. Waduh nanti gue sampai dimaki-maki nih. Ya sudah, saya bilang, Tuhan, kuserahkan pelayananku padamu. Ya, nah, singkat cerita aku datang. Nah waktu datang, saya kenalin Pak, saya pendeta Pak. Ya saya baru 3 bulan pelayanan di sini. Oh, mau ketus. Oh, Bapak pendeta ya Pak ya. Saya tahu Pak, sudah ada 6 pendeta datang ke saya. Loh maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Iya Pak, 6 pendeta. Pasti Bapak pengen datang mau ajak saya ke gereja kan? Udah Bapak gak usah ngomong. Saya tahu tuh istri saya begitu tuh, suka provokasi pendeta. Saya bilang, Tuhan berikan saya hikmat Tuhan ngadepin orang ini. Akhirnya suatu Tuhan kasih saya suara. Ngomong kayak begini, Pak ngomong begini. Pak, maaf Pak ya, saya datang ke sini bukan untuk ajak Bapak ke gereja. Pak Pauyu jangan ditiru Pak. Nanti Bapak gak dipercaya. Ya. Saya datang ke rumah Bapak, tidak mau ajak Bapak ke gereja. Udah bingung, udah kaget saudara. Karena dibentak saya bentak lagi. Udah kaget saudara. Dia bilang, oh gitu Pak ya. Oh iya. Oh ya, saya baru pertama nih ketemu pendeta kayak begini nih. Kayaknya asik diajak ngomong nih. Asik suatu ya. Yang penting kan relasi. Iya toh, relasi itu harus mendahului fungsi. Relasimu dengan Tuhan harus mendahului fungsimu. Fungsimu sebagai seorang pelayan, kalau relasimu rusak, selesai itu pelayananmu. Saya bangun relasi, saudara. Ya, singkatnya saya tanya, di dosen saudara. Saya tanya, Pak, Bapak kenapa nggak mau ke gereja? Sorry Pak, saya nggak ajak Bapak ke gereja. Cuma saya pengen tanya, saya penasaran, kenapa kok Bapak nggak mau ke gereja? Saya tahu dia ngomong gitu, Pak, saya pengen tanya Pak Hengki ya, ini kita diskusi Pak ya, jangan tersinggung Pak ya. Dia bilang gini, Pak Hengki, saya pengen tanya Pak, Tuhan itu maha ada nggak? Kalau Pak Yuri tanya jawabannya apa Pak? Jangan bilang kagak ada, Pak, selesai kependeritaan Bapak. Pasti selesai, ya dong. Ya, Tuhan mah ada. Yang kedua dia tanya, Pak, saya pengen tanya, Tuhan ada di gereja enggak? Jawabannya apa, Pak? Jangan bilang kagak ada, Pak, sepi kebaktian langsung, Pak. Ya toh? Nah, ketika dia tanya, Pak, saya pengen tanya, Pak, ya, kalau Tuhan mah ada, dia ada di rumah enggak? Di rumah saya. Jawabannya apa? Terus saat saya bilang kagak ada, selesai saya, saudara. Dia bilang ada, saya bilang ada. Lalu suku kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, saudara? Ngapain gua ke gereja? Iya tuh, ngapain gua ke gereja? Di gereja ada Tuhan kan? Di luar ada Tuhan enggak? Ada. Kalau demikian ngapain gua ke gereja? Yang pertama nih, kalau gua ke gereja, yang pertama gua rugi ongkos. Ini orang pinter tapi pelitnya minta ampun, saudara. Yang kedua, gue rugi waktu, ngapain? Ya toh, belum lagi kesel kalau kelihat orang gereja. Ya gue udah rugi batin nanti, ngapain gue ke gereja? Ayo, saya pengen tanya nih, jawaban kamu apa selanjutnya? Bingung kan? Makanya pendeta mental sama dia. Nah ketemulah saya yang orangnya urak-urakan. Urak-urakan maksudnya mau dipimpin Roh Kudus, begitu loh. Ya saya bilang, Tuhan kasih aku hikmat Tuhan. Tiba-tiba aku ya, Roh Kudus pimpin saya dengan kata-kata seperti ini. Pak, saya pengen tanya Bapak ya. Bapak tahu nggak bedanya ada sama hadir? Udah bingung. Maksudnya apa Pak Hengki? Apa beda ada sama hadir? Nah saya pengen tanya Pak ya. Pak, Tuhan ada nggak di tempat pelacuran? Jawaban dia apa? Ada nggak di tempat pelacuran? Dia mesti jawab ada, karena premis berpikirnya adalah Tuhan mah ada, betul nggak? Yang kedua, Pak saya pengen tanya, Tuhan ada nggak di tempat perjudian? Jawaban dia apa saudara? Ada. Saya tanya lagi yang ketiga, pertanyaan sama. Pak, Tuhan ada nggak di rumah Bapak? Jawaban dia apa, saudara? Konsisten. Ada.
Lalu saya bilang begini, Pak, kalau di tempat pelacuran, banyak orang yang melacur di situ, banyak pria-pria hidung belang di situ, nggak ada perubahan. Pak, di tempat perjudian, Pak, banyak orang yang cinta uang di situ, habis-habisan di situ, nggak peduli sama keluarga, nggak berubah. Kan Bapak bilang kan ada Tuhan di situ. Tapi ada perubahan nggak, Pak? Bapak jawab. Saya gitu, nah itu saya kesel banget. Itu saya saking keselnya, aku udah, Bapak jawab, ayo, ada perubahan nggak? Nggak percaya nggak ada perubahan? Nggak, Bapak percaya nggak ada apa? Bisa berubah di situ. Bapak pergi ke tempat pelacuran. Saya ngomong begitulah, saudara. Bukannya berubah, Pak, tambah rusak. Dia bilang gitu. Wah, singkat cerita aku akhirnya. Gini Pak ya, Bapak tuh mesti bedakan Tuhan itu Allah atau hadir. Ada atau hadir. Saya mengalami hadirat Tuhan dalam hidup saya. Hadirnya Tuhan itu mengubah saya. Dan Bapak tahu nggak? Bapak tahu dari mana Tuhan itu hadir di tempat ini? Di mana? Saya bilang, Pak, saya datang ke sini itu menunjukkan Tuhan itu hadir. Karena Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi Tuhan dapat terlihat lewat saya. Udah, aku gini Pak ya, Bapak saya sudah ngomong dengan tegas. Saya sudah kasih tahu ya kelemahan-kelemahan cara berpikir Bapak. Pak, saya tidak perlu Bapak datang ke gereja. Hari ini Bapak penting untuk mengalami Tuhan hadir di tempat ini. Sampai ketemu lagi. Kalau kita nggak ketemu di dunia, saya nggak tahu nanti ketemu di neraka atau di surga. Saya pulang, saudara. Saya pulang. 2 minggu, saya khotbah. Kucuk-kucuk didatang, saudara. Saya lihat Bapak itu, oh didatang. Udah, saya salaman sama dia. Saya tanya, loh Pak, kok Bapak datang ke gereja? Iya Pak, saya baru Pak, kenapa anak-anak benci saya? Kenapa istri itu, nggak percaya sama saya? Saya orang sombong, saya baru sadar Pak. Saya hanya pinter tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi ketika Bapak datang, Bapak tegur saya. Saya baru sadar Pak, saya perlu berubah. Dan berubah itu perlu Tuhan itu hadir. Dan saya melihat kehadiran Tuhan lewat Bapak. Haleluya. 2 minggu setelah dia ke gereja. Berapa bulan kemudian, Pak Hengki, saya mau daftar ikut dibaptis. Setelah dibaptis aku, Pak Hengki, saya mau melayani Tuhan. Itu hadirat Tuhan yang mengubah. Ada amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Itulah yang mengubah dia. Nah, begini saudara ya. Maka saya harus mempercayai Tuhan. Tuhan yang bukan sekedar ada, itu hanya tahu. Ada itu hanya percaya. Tapi kalau Anda mempercayai Tuhan, itu artinya apa? Tuhan itu hadir. Tuhan yang hadir itu akan mengubah karaktermu. Dan Tuhan yang mengubah karaktermu itu akan menentukan masa depanmu. Masa depanmu akan menjadi lebih baik. Karena Tuhanlah yang mengubah karaktermu. Ada amin? Perubahan karakter tanpa iman, Anda lagi sedang tidak mengandalkan Tuhan. Anda lagi sedang mengandalkan kekuatanmu. Tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan, lalu Anda nggak berubah secara karakter, itu iman munafik. Tapi kalau Anda punya iman, Anda berubah. Anda sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Sebagai penutup, saudara. Yusuf ini punya iman loh, saudara. Punya iman ya. Nih. Ya, dia percaya itu pada Tuhan. Yang percaya pada Tuhan inilah yang membuat itu memiliki sebuah perspektif yang baik, yang saleh, dan karakter yang bagus. Kejadian 39:9, dia juga punya iman kepada Tuhan yang dia percayai. Dia tidak mau main-main dengan kekudusan hidup. Dia tidak mau berkompromi dengan hal yang jahat. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Itulah Yusuf. Penutup saudara. Mari kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Kalau hari ini Anda sulit ya untuk melihat tangan Tuhan yang menopangmu, yang memegangmu. Lihat salib Yesus. Salib Yesus itu bukan fiksi, saudara. Bukan fiksi. Itu fakta. Fakta yang sempurna. Yang menjelaskan kasih Kristus yang secara sempurna mengasihi kita. Suatu tak kala Anda sulit. Begitu sulit. Kita begitu sulit mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Sampai Anda melihat Kristus yang sempurna, yang mengasihi Anda yang tidak sempurna. Kau akan tahu bagaimana betapa kuatnya kau menghadapi orang-orang yang susah dalam hidupmu.
Kalau engkau susah melihat tangannya, percayalah hatinya. Calvin, di hatinya Tuhan ada namamu. Bukan di pacar kamu aja, tapi di hati Tuhan ada namamu. Kalau hari ini kamu menghadapi situasi yang sangat sulit, dan kamu gak bisa melihat tangan Tuhan, percaya hatinya. Amin. Tuhan itu setia, walaupun kita tidak setia. Itulah hatinya. Let's we pray together. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari seorang Yusuf yang merupakan bayang-bayang dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus adalah bukti yang sangat nyata yang dapat kami lihat, yang dapat kami rasakan dan terukur di dalam sebuah fakta sejarah. Bahwa Engkau mengasihi kami secara sempurna. Tuhan, kalau hari ini kami terlalu sulit untuk memegang tangan-Mu, ajar kami Tuhan untuk kami mempercayai hati-Mu yang sangat mengasihi kami. Mempercayai hati-Mu yang tidak pernah mempunyai rencana yang buruk dalam hidup kami. Mempercayai hati-Mu sekalipun dalam keadaan yang sangat berat. Kami percaya hati-Mu itu penuh dengan anugerah dan kasih karunia kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mempercayai hati-Mu. Supaya dengan kami mempercayai hati-Mu Tuhan, kami memiliki semacam karakter yang saleh. Dan hidup kami memiliki sebuah perspektif yang saleh. Dan kami menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan berkati, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.